Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis daring. Dan kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu kaidah kebahasaan dalam cerita fabel. Materi ini saya ambil dari buku siswa ya, Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, revisi tahun 2017. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Untuk materi yang kali ini, yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam cerita fabel. Yang pertama akan saya sampaikan adalah penggunaan sinonim dan antonim pada cerita fabel. Tentu kalian sudah memahami apa itu sinonim, apa itu antonim, ya. Sinonim itu adalah persamaan kata, sedangkan antonim itu adalah perlawanan kata. Atau singkatnya, sinonim persamaan kata, antonim lawan kata. Jangan sampai terbalik, ya. Kalau terbalik pasti kalian akan salah, ya. Nah, coba di sini kita saksikan ya di layar bahwa dalam sinonim dan antonim ini dimaksudkan oleh si penulis ya agar si pembaca itu memiliki nilai rasa gitu. Ketika dia membaca kata-kata itu akan memiliki nilai yang berbeda dengan kata-kata yang memiliki arti yang sama. Contoh nih, ada kata senang. Itu emosinya sangat lemah, emosi lemah. Nah, ada emosi yang kuat, tetapi maknanya sama dengan senang. Apa itu? Riang gembira. Nah, itu kan sama. Ya, ini sinonim. Nah, begitu juga dengan antonim, lawan katanya. Ya, digunakan atau dipilih kata-kata yang memang ketika dibaca si pembaca ini kayak apa namanya seperti merasakan betul-betul apa yang ada dalam cerita itu ya. Jadi menggugah rasa ya. Si pembaca ini benar-benar menikmati apa yang dibacanya. Jadi seperti itu maksud dari diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam cerita fabel. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh sedikit ya, karena kalian pasti sudah pernah menerima materi ini di tingkat sekolah dasar ya. Contoh di sini ada kata rajin ya, sinonimnya apa? Ayo, pasti kalian tahu. Antonimnya ya, antonim dari rajin. Udah tahu kan? Masa nggak tahu? Ya, hemat apa sinonimnya? Antonimnya apa? Ayo. Di sini banyak. Ya, bisa kalian cari nanti ya, apa namanya sinonimnya maupun antonimnya. Kalau dibahas di sini satu-satu, nanti materi yang berikutnya tidak cukup waktunya nih, ya. Karena Bapak tahu, saya tahu, ya ketika video ini panjang, maka kalian akan malas untuk menyaksikannya, untuk menyimaknya. Maka saya singkat ya videonya, mudah-mudahan ini sedikit ini bermanfaat, ya. Untuk berikutnya, setelah sinonim dan antonim, ya, ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kita skip dulu nih. Ya, kita cari materinya yaitu tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, ini untuk pengertian kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung itu ditandai dengan pemakaian tanda petik dua. Ya, ciri-cirinya menggunakan tanda petik dua, bukan petik satu ya, petik dua. Karena tanda petik itu ada dua. Yang satu petik satu, yang satu lagi petik dua. Ya, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Kemudian adanya kata ganti orang pertama dan orang kedua. Itu kalimat langsung. Untuk kalimat tidak langsung, pengertiannya adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, apa ciri-cirinya? Tidak menggunakan tanda petik dia. Kemudian intonasi membacanya datar dan terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, di sini bisa kalian lihat adanya kata ganti orang pertama atau orang satu berubah menjadi orang ketiga. Kata ganti orang ke satu itu kan saya, aku, itu berubah menjadi dia atau iya. Itu orang ketiga. Ya. Kemudian di sini ada cara penulisan kalimat langsung. Ya, kalimat langsung itu diapit oleh tanda petik dua, tuh ya, bukan petik satu. Kemudian diakhiri dengan
tanda tanda baca, baik itu titik, tanda tanya maupun tanda seru. Nah, setelahnya baru tanda petik 2. Ya, jadi tanda petik 2 itu ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Ini seperti ini nih. Ini kalimat yang ini yang benar. Kenapa? Karena titik dulu baru tanda petik 2. Kalau yang bawah ini salah. Tanda petik 2 dulu baru titik. Ini salah. Oke. Selanjutnya, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi. Apabila kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contohnya nih. Ulu berkata, koma, spasi. Ini kan ada spasi nih, jarak. Ya, dikasih jarak. Ya, atau di akhir. Sama seperti ini nih. Ulu, aku tidak suka dengan hujan, koma, tanda petik 2. Nah, spasi nih. Jangan dirangkai ya, jangan disambung. Itu salah nanti. Oke. Kemudian, jika ada 2 kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan yang pertama saja yang menggunakan huruf kapital. Ya, kayak ini kan ulu nih pertama nih, besar. Petikan kan ini. Ya, kemudian nih biarlah B-nya besar, kapital. Nah, kalau di sini ada lagi kalimat petikan, maka yang setelah yang kalimat yang petikan pertama itu tidak perlu besar. Contohnya ini nih. Ini C-nya udah besar nih. Coba, ini kan kalimat petikan pertama. Coba saja minta sama ayah, kata ibu. Dia pasti akan memberikannya. Gitu kan ya? Nah, ininya tidak perlu besar lagi karena ini udah petikan kedua. Jadi tidak perlu ditulis kapital. Gitu ya. Kemudian tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Kalau di akhir ini tanda koma, tanda tanya, tanda petik, tanda seru, itu tidak perlu lagi dipakai tanda koma, tidak boleh ada lagi tanda koma. Karena sudah habis. Ya. Jadi kalau ini masih boleh karena makanya sini bukan tanda tanya, koma. Maka di sini boleh koma lagi. Artinya tidak boleh ada petikan lain. Hanya satu petikan. Gitu. Kalau dia tanda tanya dan tanda seru kalimatnya. Oke? Nah, selanjutnya ada penulisan kata seru. Kata seru ini biasanya dia hurufnya O, ya, wah, aduh, gitu kan. Oh begitu. Ini O ini kasih koma. Oh begitu. Wah, bukan main kasih koma. Hati-hati, ya. Nanti jatuh, gitu ya. Ini ada komanya di sini. Oke, untuk memisahkan. Jadi jangan dibaca langsung. Hati-hati ya, nanti jatuh. Itu tidak boleh. Harus ada jeda. Ya, dipakailah tanda baca koma. Kemudian ada dalam cerita tabel itu yang menunjukkan hubungan waktu. Ya, seperti sewaktu, tak kala, seraya, sementara. Ya, kemudian ada lagi yang menyatakan urutan. Ya, konjungsi urutan. Nih. Ya, konjungsi urutan itu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Penulisan ya, dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata, di antaranya kata penghubung intra kalimat yang didahului tanda koma. Ya, kata-kata itu didaftarkan berikut ini. Misalnya, padahal, sedangkan, itu kan dikasih koma dulu. Ya, sebelum kata padahal itu harus koma dulu. Kemudian ada kata sedangkan. Ya, sedangkan seperti itu harus koma dulu seperti sebelumnya. Tetapi, ya. Kemudian di bawah ini tidak perlu lagi didahului koma. Ya, tidak perlu lagi didahului dengan tanda koma. Contoh, bahwa, karena, kemudian maka, ya, selanjutnya sehingga, itu tidak perlu lagi tanda koma sebelumnya, langsung aja, tidak perlu lagi tanda koma. Ya, kemudian berikutnya, nah ini ada penggunaan kata sandang si dan sang pada fabel. Pasti kalian pernah membaca nih, si kancil atau sang kodok, ya kan, sang katak, ya, itu pasti pernah baca. Nah, penulisannya, kaidah penulisan si dan sang itu terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata sang dan si itu ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nih, contohnya ini. Ini kalimat langsung nih. Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Si-nya kecil.
Oke, tanya ibu. Nah, kedua orang itu, si kecil dan si kancil. Nah, sinya kecil, S-nya nih. Nah, nama ininya besar, ya. Dan si kancil adalah pembantu di pasar. Oke, paham sampai sini? Nah, ini penggunaan kata si dan sang dalam kalimat fabel. Kemudian selanjutnya penggunaan kata depan. Dalam cerita fabel juga banyak ditemui penggunaan kata depan. Ya, seperti di, ya, pada, kemudian masih banyak lagi di sini contohnya, lihat ya. Misalnya di sini ada kata depan di. Di dalam hutan terlalu gelap. Ya. Ini menunjukkan apa ini? Tempat kan? Maka ditulisnya terpisah. Di dalam hutan. Ya. Kemudian di hutan. Ini bisa juga. Ya. Pada keesokan harinya, ya. Di sini merah telah siap siaga pada posisi mereka masing-masing. Lihat di sini. Dalam teks cerita fabel biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh penggunaan kata depan yang sesuai dengan kaidah, ini latihan nih. Ya, tulislah B, penulisan tepat, dan tulislah S jika salah. Coba ini di dalam tadi apa? Di dalam hutan terlalu gelap, karena pohon-pohon sangat lebat. Ini menyatakan tempat atau menyatakan waktu? Di dalam hutan, tempat ya. Kemudian, namun tidak seperti biasanya yang tenang, saat ini pasukan semut merah telah bersiap siaga pada posisi mereka masing-masing. Ini juga dipisah penulisannya benar nih. Ya. Intinya kalau kata depan di ke dari itu menyatakan tempat, maka dia harus ditulis terpisah. Di sekolah, berarti kan tempat. Di spasi sekolah. Ya. Kemudian dimakan. Kalau dimakan tidak menyatakan tempat, maka ditulisnya serangkai. Dimakan, sambung. Ya. Oke. Itu kaidah kebahasaan dari cerita fabel. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya ya dalam menambah ilmu tentang cerita fabel, khususnya materi kaidah kebahasaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ya bisa kita lengkapi lagi, bisa kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.